Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi yaitu tentang strategi dan teknik negosiasi. Dan saya, perwakilan dari kelompok, akan membacakan nama-nama anggota kelompok kami. Bisa diganti slide-nya, Mbak. Yang pertama, saya sendiri, Siti Ana Ruhayatun, NIM 2019-11-415. Nomor 2, Fidela Ardelia Damayanti dengan NIM 2019-11-419. Yang ketiga, Ardita Neta Andriani, NIM 2019-11-422. Yang keempat, Anis Melawati dengan NIM 2019-11-423. Yang kelima, Sita Ayu Nuraini, NIM 2019-11-425. Yang ke empat. Yang ke-8 Muhammad Khairul Rizal yang ke-8 Urfatin Ufinisa 2019-11-457. Dan yang ke-9 Fauzia Faramita 2019-11-459. Oke, saya akan memulai membacakan materi yang pertama. Bisa diganti slide-nya, Mbak. Sudah saya ganti, Mbak. Oke. Yang pertama, topik pembahasannya yaitu pengertian negosiasi. Yang kedua, pengertian strategi negosiasi. Yang ketiga, macam-macam strategi negosiasi. Yang keempat, pengertian taktik negosiasi. Dan yang kelima, macam-macam taktik negosiasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Mohon maaf sebentar, teman saya mengalami kendala.
1. Pengertian negosiasi. Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Menurut Kase, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi kebutuhan dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak dan mencari tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, 2. Pengertian strategi negosiasi. Apa itu strategi negosiasi? Agar proses negosiasi berjalan sukses dibutuhkan strategi. Menurut ahli Mintzberg dan Quinn dalam Lewicki, strategi adalah suatu pola atau rencana yang mengintegrasikan target, kebijakan, dan rangkaian tindakan organisasi menjadi suatu keseluruhan. Strategi negosiasi atau negotiation strategi merupakan sebuah cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Ada beberapa strategi negosiasi yang dapat digunakan dalam bernegosiasi, antara lain A. Strategi distributif atau kompetitif, B. Strategi integratif atau kooperatif, dan C. Strategi analitis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, macam-macam strategi negosiasi. Yang pertama, strategi distributif atau strategi kompetitif. Strategi distributif atau kooperatif atau menang kalah merupakan tawar-menawar di mana akan didapatkan hasil satu pihak kalah dan pihak menang. Hasil ini terjadi karena tujuan satu pihak bertentangan langsung dengan pihak lain. Ciri-cirinya, yang pertama, sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan. Yang kedua, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung. Yang ketiga, menuntut sebuah konsesi, menegaskan posisi, dan melancarkan tekanan. Yang keempat, tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membaca tentang strategi integratif atau strategi kooperatif. Strategi integratif merupakan negosiasi yang mencari satu penyelesaian atau lebih yang dapat menciptakan win-win atau saling menguntungkan. Ciri-cirinya yakni sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, memakai semboyan win-win solution atau saling menguntungkan. Yang ketiga, mempercayai pihak lawan. Yang keempat, melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik. Selanjutnya, strategi analisis. Mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah atau problem solver, bukan seorang petarung. Yang kedua, memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan. Yang ketiga, berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya. Yang keempat, menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan. Yang kelima, membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya, taktik negosiasi. Taktik negosiasi adalah metode atau langkah demi langkah yang digunakan untuk menjalankan strategi. Taktik dalam negosiasi merupakan cara-cara atau trik-trik tertentu yang digunakan untuk meyakinkan pihak lawan negosiasi untuk menerima kondisi yang ditawarkan. Taktik dalam negosiasi akan semakin berkembang sesuai dengan pengalaman dan kepiawaian negosiator. Selanjutnya, yang kelima, macam taktik negosiasi. Menurut Lewis, taktik negosiasi berbeda-beda tergantung pada strategi negosiasi yang dilakukan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Taktik negosiasi dalam strategi distributif. 1. Menaksir titik target, titik resistensi, dan biaya penghentian negosiasi pihak lain. Negosiator mendapatkan informasi mengenai pihak lain. 2. Mengelola impresi pihak lain terhadap titik target, titik resistensi, dan biaya penghentian negosiator. 3. Memodifikasi persepsi pihak lain mengenai titik target, titik resistensi, dan biaya penghentian negosiasinya. 4. Memanipulasi biaya aktual penundaan atau penghentian negosiasi. Selanjutnya, taktik negosiasi dari strategi integratif. Berikut ini taktik negosiasi dari strategi integratif, yaitu dilakukan 1. Penjabaran kepentingan masing-masing pihak yang bernegosiasi dengan menggunakan pertanyaan terbuka. 2. Menyimak secara aktif untuk memahami pihak lain. 3. Menentukan opsi untuk kepentingan bersama. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Contoh kasus penerapan strategi negosiasi. Kasus antara PT Koko Indo dengan masyarakat sekitar. PT Koko Indo bergerak di bidang peternakan sapi. Masyarakat di sekitar perusahaan melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menyampaikan keluhan mengenai limbah yang dihasilkan dari PT Koko Indo. Limbah tersebut menyebabkan tercemarnya lahan pertanian yang terletak di sekitar lokasi perusahaan dan mengakibatkan timbulnya bibit penyakit akibat pencemaran udara. Populasi lalat dan nyamuk semakin banyak dan menyebabkan bau tidak sedap. Penyelesaian kasus antara PT Koko Indo dengan strategi negosiasi sebagai berikut. Ganti slide. Penyelesaian strategi distributif. Pemecahan masalah dapat dirumuskan dengan strategi distributif. Solusinya yaitu mengabulkan permintaan masyarakat untuk melakukan pengolahan limbah ternak guna meminimalkan dan menghilangkan dampak lingkungan yang timbul akibat limbah ternak yang mengganggu masyarakat sekitar. Pengolahan limbah sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan juga memberikan subsidi kepada masyarakat yang berupa subsidi kesehatan, di mana perusahaan menyuplai obat-obatan ke puskesmas terdekat, memberikan pupuk kompos gratis kepada petani di sekitarnya. Selanjutnya disampaikan teman saya. Selanjutnya, penyelesaian strategi integratif. Pemecahan masalah dapat dirumuskan dengan strategi integratif. Solusinya yaitu perusahaan bersama dengan masyarakat sekitar bersama-sama melakukan pengolahan limbah. Pengolahan limbah tidak hanya menjadi tanggung jawab di perusahaan, tetapi juga bertanggung jawab di masyarakat sekitar. Perusahaan dapat membangun instalasi pengolahan limbah dan masyarakat dapat turut serta dalam pengolahan limbah. Misalnya pengolahan limbah menjadi pupuk kompos.
Daftar Pustaka, Purwanto Joko, Komunitas Bisnis edisi keempat, Jakarta, Penerbit Erlangga 2017. Uli Nuha Zulfa 2013, Strategi Negosiasi Bisnis Jet Advertising dengan Klien. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya Malang. Selanjutnya akan saya kembalikan pada moderator. Oke, alhamdulillah materi sudah kita bacakan semua. Mohon maaf untuk sesi pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan dari minggu kemarin yang telah kelompok 5 pilih dan jawab. Tidak membuka sesi tanya jawab baru lagi. Yang nanya kemarin silakan. Hasil pertanyaan kemarin dibacakan lagi aja, Mbak, sekalian jawabannya. Oke, Mas. Terima kasih untuk kelompok 5 ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Retno Wahyuningsih, NIM 2019-11-140. Pertanyaannya, saya mau bertanya, sebutkan langkah-langkah penting dalam proses negosiasi integratif, jelaskan secara singkat. Di sini terdapat 4 langkah utama dalam proses negosiasi integratif. Yang pertama, identifikasi dan definisikan masalah. Yang kedua, pahami masalah dan munculkan kepentingan serta kebutuhan ke permukaan. Yang ketiga, buat alternatif solusi masalah. Yang keempat, evaluasi alternatif tersebut dan pilih salah satu. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 langkah utama proses negosiasi integratif. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Langkah mengidentifikasi masalah seringkali menjadi langkah yang paling sulit dan bahkan menjadi lebih menantang ketika beberapa pihak terlibat. Memisahkan definisi masalah dari pencarian solusi terakhir penting untuk tidak langsung menuju pencarian solusi sebelum masalah selesai didefinisikan. Dalam perundingan distributif, para negosiator didorong untuk menyatakan masalah berdasarkan solusi yang mereka inginkan dan membuat konsensi berdasarkan pernyataan tersebut. Yang kedua, memahami masalah secara penuh, mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan. Banyak penulis yang menulis tentang negosiasi menekankan bahwa salah satu kunci untuk mencapai kesepakatan integratif adalah kemampuan kedua pihak untuk memahami dan memenuhi kepentingan satu sama lain. Mengidentifikasi kepentingan adalah sebuah langkah yang sangat penting dalam proses negosiasi integratif. Yang ketiga, membuat solusi-solusi alternatif. Pencarian alternatif adalah sebuah tahap yang kreatif pada negosiasi integratif. Setelah kedua pihak menyepakati definisi masalah dan memahami kepentingan masing-masing, mereka harus berbuat berbagai solusi alternatif. Tujuannya adalah untuk membuat daftar pilihan
atau kemungkinan-kemungkinan solusi atau masalah. Yang keempat, mengevaluasi dan memilih alternatif. Tahap keempat dalam proses negosiasi integratif adalah mengevaluasi alternatif yang dihasilkan selama tahap sebelumnya dan memilih alternatif-alternatif yang terbaik untuk dilaksanakan. Ketiga tantangannya hanya satu, yakni langkah evaluasi dan pemilihan dapat digabungkan secara efektif menjadi satu langkah saja. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia Berliana Sofia, NIM 2019-11391. Pertanyaannya, jelaskan salah satu taktik negosiasi dari strategi distributif. Saya Fidelia Ardelia Damayanti, NIM 2019-11419. Di sini saya akan menjelaskan taktik negosiasi dari strategi distributif poin keempat, yaitu memanipulasi biaya aktual penundaan atau penghentian negosiasi. Negosiasi memiliki tenggat waktu kontrak dan kontrak akan berakhir. Seseorang harus memperpanjang tenggat waktu atau pulang tanpa hasil. Sebagai tambahan, tekanan waktu dalam negosiasi tampak mengurangi negosiator. Dan ketika seorang negosiator mewakili konstituensi, tekanan waktu sepertinya mengurangi kemungkinan untuk mencapai kesepakatan. Ada 3 cara memanipulasi biaya penundaan dalam negosiasi. 1. Tindakan destruktif. Salah satu cara untuk mendorong kesepakatan adalah meningkatkan biaya karena tidak mencapai kesepakatan melalui tindakan distributif. 2. Aliansi dengan pihak luar. Cara lain untuk meningkatkan biaya penundaan atau kepentingan negosiasi adalah melibatkan pihak lain yang dapat mempengaruhi hasil dalam proses negosiasi. Yang ketiga, manipulasi jadwal. Proses penjadwalan negosiasi seringkali membuat pihak berada pada keadaan yang tidak menguntungkan, dan jadwal negosiasi dapat digunakan untuk meningkatkan tekanan waktu pada negosiator. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Diah Putri Rahmayanti Sucipto, NIM 2019-11406. Pertanyaannya, hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh negosiator agar negosiasi dapat berhasil? Terima kasih. Saya akan menjawabnya. Jawaban saya, ada beberapa hal yang harus dihindari dalam negosiasi, yaitu 1. Selalu berusaha untuk memenangkan pendapat di setiap situasi. 2. Tidak mau mengerti dan menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, fokus pada diri sendiri, bukan pada pokok persoalan. Dan yang terakhir, menilai sebuah negosiasi sebagai konfrontasi. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Saya, Anit Melawati, NIM 2019-11423, akan menjawab pertanyaan dari Elinova Widiana, NIM 2019-11320. Pertanyaannya yaitu, adakah dampak negatif dari negosiasi? Jelaskan. Manakala sebuah kedudukan para pihak tidak seimbang, di mana salah satu pihak kuat sedangkan bagi pihak yang lain lemah, dalam keadaan ini, pihak yang sangat kuat berada dalam posisi untuk dapat menekan pihak lainnya. Satu pihak yang terlalu keras dengan sebuah pendiriannya dapat mengakibatkan suatu proses negosiasi ini menjadi tidak produktif. Hal tersebut juga sering terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk dapat menyelesaikan sengketa. Proses dalam negosiasi lambat dan memakan waktu yang lama. Hal ini juga dikarenakan permasalahan antar negara yang timbul, khususnya dalam suatu masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Selain itu, jarang sekali adanya berbagai persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui negosiasi.
Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Saya, Urfani Novinisa, akan menjawab pertanyaan dari Nurul Widi Hardiani, NIM 2019-11-383. Pertanyaan, apa keuntungan negosiasi bagi perusahaan? Keuntungan negosiasi dalam perusahaan antara lain adalah: 1. Untuk mendapatkan atau menciptakan jalinan kerja sama antar badan usaha atau institusi ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama atas dasar saling pengertian. Dengan terjalinnya kerjasama antar kedua belah pihak, maka terciptalah sebuah transaksi bisnis yang saling terkait, sehingga membuat hidup perekonomian. Dengan kata lain, bahwa suatu proses negosiasi bisa merupakan bagian dari suatu proses interaksi guna menghidupkan perekonomian dalam skala yang lebih luas. 2. Dalam sebuah perusahaan, sebuah proses negosiasi akan memberikan manfaat untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih luas dan juga untuk mengembangkan pasar, yang diharapkan memberikan peningkatan penjualan. Proses negosiasi bisnis juga akan menghasilkan harga yang lebih baik dan efisien, yang memberikan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang. Hal ini akan memberikan kemajuan dari sebuah perusahaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Yulia Rahmawati, NIM 2019-11-405. Pertanyaannya, ketika pada saat negosiasi, semua strategi dan taktik telah digunakan, akan tetapi masih belum menemukan solusi atau penyelesaian dari negosiasi tersebut. Menurut kelompok kalian, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jawabannya, ketika strategi dan taktik negosiasi yang dilakukan gagal, untuk dapat mencapai solusi atau penyelesaian dari negosiasi tersebut, kita bisa melakukan hal berikut. Yang pertama, menetapkan kembali tujuan dari negosiasi tersebut. Perlu memikirkan aspek kesepakatan yang tidak bisa dinegosiasikan, menjauhkan diri dari hal-hal yang berada di luar tujuan negosiasi. 2. Memahami kondisi lawan dengan baik. Dengan memahami kondisi lawan kita, bisa membuat argumen yang lebih meyakinkan dan meningkatkan peluang untuk memenangkan negosiasi dan mencapai solusi dari permasalahan yang ada. Yang ketiga, melakukan riset dan identifikasikan pendekatan yang akan digunakan. Yang keempat, tetap fokus pada masalah yang dibicarakan dan tujuan yang ingin kita dapatkan. Selama bernegosiasi, kita mudah terjerat dalam berbagai kebutuhan dan melupakan tujuan. Jadi tetap fokus pada pemecahan masalah dan tujuan yang ingin kita dapatkan. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan pesan dengan baik kepada lawan bicara. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Anggika Oktavia, NIM 2019-11427 akan menjawab pertanyaan dari Zulistiawati, NIM 2019-11167. Pertanyaannya yaitu, mengapa pada umumnya negosiasi bisnis sulit dilakukan dengan pihak asing yang berbeda budaya? Pada hakikatnya, negosiasi perlu dilihat dari konteks antar budaya dari pihak yang melakukan negosiasi. Dalam artian, perlu komunikasi lisan, kesediaan untuk memahami latar belakang, pola pemikiran, dan karakteristik masing-masing, serta kemudian berusaha untuk saling menyesuaikan diri. Yang sering terjadi justru perbedaan pandangan terhadap cara penyelesaian masalah antara pemberi dan penerima pesan. Sehingga diperlukan pembicaraan lebih lanjut yang memerlukan perjuangan tersendiri bagi pengirim pesan dalam menyampaikan dan memenangkan pendapatnya. Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya. Saya Intan Puspitarini, NIM 2019-11-434, akan menjawab pertanyaan dari
Kiki Adistia, NIM 2019-11385. Pertanyaannya, bagaimana taktik negosiasi yang baik dan benar? Taktik negosiasi yang baik harus disesuaikan dengan strategi negosiasi yang dilakukan. Strategi negosiasi distributif, taktik negosiasi yang dapat ditempuh yaitu yang pertama, menaksir titik target, titik resistensi, dan biaya penghentian negosiasi pihak lain. Negosiator mendapatkan informasi mengenai pihak lain. Yang kedua, mengelola impresi pihak lain terhadap titik target, titik resistensi, dan biaya penghentian negosiasi negosiator. Seorang negosiator mengontrol informasi yang diberikan pihak lain terkait dengan titik target, titik resistensi, sekaligus menuntunnya kepada impresi yang diinginkan selanjutnya. Yang ketiga, memodifikasi persepsi pihak lain mengenai titik target, titik resistensi, dan biaya penghentian negosiasinya. Yang keempat, pada strategi negosiasi distributif, tekanan waktu dapat membuat negosiator dari pihak lain merasa terdesak. Hal ini merupakan kesempatan yang baik seorang negosiator untuk mengalahkan lawan. Strategi negosiasi integratif, taktik negosiasi yang dapat ditempuh yaitu yang pertama, penjabaran kepentingan masing-masing pihak yang bernegosiasi dengan menggunakan pertanyaan terbuka, menjabarkan kepentingan dari masing-masing pihak dengan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, menyimak secara aktif untuk memahami pihak lain. Yang ketiga, fokus pada masalah yang dihadapi, menentukan opsi untuk kepentingan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya, pertanyaan dari Ambar Kusumaningrum, NIM 2019-1155. Saya Fauzia Faramita akan menjawab pertanyaannya. Apa faktor keberhasilan suatu negosiasi adalah? Faktor keberhasilan suatu negosiasi adalah pertama, kesediaan semua pihak berkompromi dengan pihak lain. Kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dapat dilakukan. 4. Alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Selanjutnya, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Selvi Ayu Marlinta, NIM 2019-11011. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda, bagaimana negosiasi yang benar itu seperti apa? Jawabannya, kegiatan negosiasi yang benar harus memiliki karakteristik berikut. Pertama, terdiri dari minimal 2 orang atau lebih. Kedua, adanya hal dinegosiasikan dan bukan tidak mungkin dapat timbul masalah. Ketiga, melibatkan orang lain. Keempat, menggunakan bahasa lisan, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Kelima, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Keenam, dalam suatu kelompok untuk mengambil keputusan kelompok. Sekian. Saya akan kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, presentasi sudah selesai. Saya perwakilan dari kelompok 5. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.